Kemudian Quran terpajang di meja atau di lemari, terpajang la ilaha illallah. Nggak dikebet, nggak dibuka la ilaha illallah. Kita biarkan saja Quran menjadi hiasan dinding. Anak kita asyik main game online. Kita biarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ajak anak kita, ayo kita didik anak kita menjadi orang yang pandai, cerdas membaca Al-Quran. Kenapa? Quran ini akan menyelamatkan suami, istri, anak. Ketika mereka jauh daripada Al-Quran, berarti akan mendekatkan keluarga tersebut ke nilai suasana seperti rumah bahtera neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran nanti akan memberikan syafaat kepada kita bagi orang yang pembaca di ashabi. Nanti Quran itu akan menerangi kita dalam alam kubur. Bukan hanya sampai di situ. Quran nanti akan membela kita dan Quran akan memberikan syafaat, pertolongan kepada siapa sih? Kepada orang yang selalu gemar membaca Al-Quranul Karim. Ingat, satu huruf 10 hasanah. Kita berapa kali membaca Al-Quran, misalkan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Terus seakan-akan Quran ini memberikan kehidupan kepada rumah tangganya. Kemudian satu huruf dan Rasul mengatakan Allah akan berikan 10 hasanah kebaikan-kebaikan. Yang pertama, sesuai dengan niat kita. Quran ini menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran ini menjadi obat ketika kita galau, kita stres dalam kehidupan kita. Kita buka Quran, la ilaha illallah, memberikan ketenangan buat kita, kesejukan buat kita, damai terasa di diri kita, hilang kesulitan, hilang sesuatu yang memang membuat diri kita kegalauan. Maka akan tumbuh rahmat Allah, ketenangan jiwa, dan rumah yang kita tempati akan terasa kehadiran hawa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf 10 hasanah. Apa 10 hasanah? Kita dihindarkan dari segala musibah, kemudian bahaya yang menimpa diri kita. Kemudian kebaikan-kebaikan Allah akan ganti semua yang tadinya sulit. Allah berikan kemudahan. Banyak sekali dahsyatnya keunggulan, pahala yang Rasulullah SAW berikan kepada umatnya ketika mereka melantunkan, mendawamkan, kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jalannya pun berbeda, tingkah lakunya pun berbeda dari antara yang lain. Kenapa? Quran hadir di tengah hatinya. Hatinya selalu ingat surat-surat pilihan yang dibaca, dia menghafalkan, dan hatinya tidak ada kemobrokan seperti kuburan. Dihadirkan Quran di hatinya. Hari itu, Masya Allah, maka dia hidup di kegersangan situasi kondisi. Dia hidup dengan ketentraman, kesejukan. Kenapa? Nilai Al-Quran hadir di dirinya. Insya Allah selamat dunia akhirat. Dan orang yang beriman, ketika dilantunkan ayat suci Al-Quran dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia semakin dekat dengan Allah, dengan melintasi dirinya kepada Allah, dengan berdialog kepada Allah, diskusi kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan melewati Al-Quranul Karim. Semua isi kandungan Al-Quran, ketika orang yang beriman melafazkan, pasti dapat jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah bagi orang yang selalu gemar membaca Al-Quran? Jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan ketika kita berdialog kepada Allah, diskusi kepada Allah melewati Al-Quran. Allah sampaikan pesan yang baik kepada hamba bagi orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Allah berikan rahmat, ampunan, kesuksesan yang dia raih, tercapai cita-citanya, dikabul segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup antara yang hak dan yang batil, dia paham dan mengerti. Hukum yang dalam Al-Quran digali, dan pada akhirnya dia paham makna hakikat hidup di dunia. Quran ini salah satu
memberikan perbedaan antara yang hak maupun yang batil. Konsep rumah tangga, konsep untuk menjadi pemimpin, leadership, konsep untuk menjadikan suatu usaha, bisnis dan sebagainya, dengan aspek kenegaraan kita pasti ada dalam kandungan isi ayat Al-Quran. Semua tercipta dan terkonsep dan terprogram di dalam Al-Quranul Karim. Ingin jadi orang kaya, ada dalam Al-Quran. Ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, ada di Al-Quran. Ingin doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di Al-Quran. Ingin hidupnya tenang, ada di Al-Quran. Semua aspek secara global semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana tergantung orang yang ingin membedahnya, mengkajinya, mengamalkan isi kandungan ayat suci Al-Quran. Oleh karenanya Rasul mengatakan afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling afdal ialah orang yang membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Suci, kesuciannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita yang menjaganya? La yamassu ilal mutahharun. Jangan sembarangan untuk menyentuh Al-Quran. Berwudu terlebih dahulu, ada adabnya untuk menyentuh Quran. Inilah orang yang paham pada hakikatnya ketika Al-Quran Allah turunkan kemudian diamalkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kantor baca Quran, di sawah baca Quran, TNI baca Quran, Polri baca Quran, kemudian bawahan baca Quran, atasan bosnya baca Quran, menteri baca Quran, presidennya baca Quran, legislatifnya baca Quran, kemudian gubernurnya baca Quran, RT-nya baca Quran, RW-nya baca Al-Quran, hansipnya pun baca Quran. Ketika Quran diwamkan di bumi ini, pasti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah akan mengangkat semua bala dan musibah di negara kita. Dan Allah turunkan keberkahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Quran dibumikan di negara kita, negara Indonesia.